Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan PGTK PAUD Ibu Lucy, yang kami hormati Kepala PGTK PAUD Ibu Mei, juga Bapak Ibu para tamu undangan dan Bapak Ibu wali murid serta teman-teman yang berbahagia. Di hari yang penuh kesan dan kenangan ini, tiada kata yang lebih indah, hanya ucapan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu dalam suasana yang penuh kebahagiaan pada pagi hari ini. Untayan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi teladan bagi umat berupa adilul Islam. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, pada pagi hari ini izinkan saya untuk memandu acara pada pagi hari ini dalam rangka acara 30 hari makan telur, langkah sehat menuju generasi emas TK Mojorayong 2, yang mana ini diadakan oleh program kerja kami, yaitu KKNT MBKN BKKBN 2024 dari Universitas PGRI Madiun. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu sambutan dari Kepala PGTK PAUD Ibu Mei, ya acara ketiga sambutan dari Ketua Pelaksana yaitu Saudari Arsil, acara keempat doa dan acara kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala PGTK PAUD kepada Ibu Mei, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu wali murid TKA dan TKP TKI Selama Surabaya, dan dihormati kakak-kakak AKNT MBKM BKKBN tahun 2024 dari Universitas PGRI Madiun, dan anak-anak yang berbahagia. Tak lupa bersama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan nikmat kesehatan kepada semua, sehingga pada hari ini sama-sama bisa berkumpul di TK Mojorayong dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam seindah-indahnya kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara 30 hari makan telur langkah sehat menuju generasi emas yang diadakan oleh kakak-kakak KKN MBKM BKKBN dari Universitas PGRI Madiun. Mohon maaf, hari ini saya kurang video Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga apa yang hari ini akan disampaikan oleh kakak-kakak mahasiswa bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan di rumah ya. Mungkin itu saja. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mei yang sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu kepada Ketua Pelaksana Saudari Arsil, disilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita yang terhormat kepada Ibu Guru TK Mojorayong 2, dan yang terhormat kepada Ibu Yayasan, kemudian yang saya banggakan teman-teman
KKNT MBKM 2024 ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir menghadiri acara penyuluhan 30 hari makan telur langkah sehat menuju generasi emas. Saya selaku Ketua Pelaksana izin menyampaikan tujuan kegiatan ini. Tujuan adanya kegiatan ini yaitu mengedukasi kepada orang tua betapa pentingnya protein pada tubuh kembang anak, dan mengajak orang tua memprotein hewani minimal telur untuk memenuhi kebutuhan harian protein harian anak. Kami harap melalui kegiatan ini kita semua dapat memperoleh manfaat yang besar, baik itu berbagai pengetahuan, pengalaman maupun kesempatan untuk bersilaturahmi dan menjalin kerjasama yang lebih baik di masa mendatang. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih atas izinnya acara ini dan juga kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di depan saya persilakan kepada saudari Asinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan dulu ya Bapak Ibu, acara ini tidak formal, jadi kita santai saja. Kita di sini tuh mengajak ibu-ibu untuk sharing mengenai protein hewani dan juga bagaimana cara kita untuk mencegah stunting pada anak. Selanjutnya kita brosur yang kita berikan, silahkan Bapak Ibu baca terlebih dahulu. Ya, di situ ada poin-poin. Yang pertama, pentingnya protein. Yang kedua yaitu kebutuhan protein harian anak. Saya mengutip ini dari ahli gizi anak Natalia Stasenko MSRD menjelaskan bahwa protein adalah bagian dari setiap sel dalam tubuh manusia. Protein merupakan salah satu unsur penting untuk semua pertumbuhan dan perkembangan, terutama selama masa kanak-kanak. Protein tidak hanya membantu tubuh membangun sel dan jaringan, tetapi juga penting untuk perbaikan sel dan berbagai proses tubuh, seperti respons imun, produksi hormon, dan pembekuan darah. Dietary Vigilance for Amerika juga menjelaskan bahwa protein sangat penting untuk kesehatan otak pada masa tumbuh kembang anak. Kemudian kebutuhan protein harian anak. Kebutuhan protein harian anak bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Berikut adalah rekomendasi kebutuhan protein harian berdasarkan usia. Jadi untuk usia 1 sampai 3 tahun sekitar 13 gram per hari. Untuk 4 sampai 8 tahun sekitar 19 gram. 9 sampai 13 tahun sekitar 34 gram per hari. 1 butir telur besar mengandung sekitar 6 protein. Jadi untuk memenuhi kebutuhan protein harian anak dengan telur, di sini sudah dicantumkan juga perkiraannya untuk anak usia 1 sampai 3 tahun itu membutuhkan 2 sampai 3 butir telur. Untuk anak 4 sampai 8 tahun itu membutuhkan 3 sampai 4 butir telur. Dan untuk usia 9 sampai 13 tahun membutuhkan 6 butir telur. Namun sebaiknya protein diperoleh dari berbagai sumber. Jadi menaulah makan telur setiap hari kan jadi bosan ya Bapak Ibu. Iso-iso bisulan. Nah, kita ada pilihan lain selain telur, bisa daging, hati, dan juga otak hewan, bisa sapi ataupun otaknya nggak bisa ya Bu, terlalu kecil itu. Maka dari itu kita mengajak ibu-ibu untuk memberikan protein hewani atau
ataupun nabati untuk memenuhi kebutuhan protein harian anak. Kita sampaikan juga cara pencegahan stunting ya Bapak Ibu. Sebenarnya pencegahan stunting itu dimulai dari dalam kandungan. 1000 hari pertama sebelum kehamilan. Jadi mengapa kita mengedukasi para bapak ibu? Karena bisa tahu nanti ada program lagi untuk anak, nambah anak ya Bu Ibu. Jadi kita mencegahnya sejak saat ini. Sebenarnya ini di posyandu sudah pernah dijelaskan waktu ya, sudah. Jadi saya jelaskan kembali untuk cara mencegah stunting. Yang pertama, pahami konsep gizi. Pastikan bapak ibu mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari, terlebih saat masa kehamilan. Jadi isi piring kita itu jangan kebanyakan karbo seperti nasi, terus, seperti itu. Kita juga perlu yang namanya menyeimbangkan gizi seperti sayur, protein seperti itu. Di sini apa ada bapak ibu yang menganut apa itu? Zaman dulu tarak dulu. Ini saat ini boleh paham ya? Ini boleh paham. Di sini kan ibu saya pribadi katanya bendino manteo. Nah, jadi seperti saya ini sudah termasuk pendek saya ini kelas. Ya, aku ibu sepertinya itu. Terus yang kedua yaitu pilihan menu beragam ya, yang seperti saya jelaskan tadi dengan hanya karbo ataupun godong-godongan, tapi juga serat, buah, mineral, dan protein. Terus pemeriksaan rutin selama masa kehamilan, ibu perlu melakukan check up atau pemeriksaan rutin untuk memastikan berat badan sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian penilaiannya ASI. ASI itu mengandung banyak gizi. Nah ini di saat masa menyusui, ibu pun nggak boleh tarak ya ibu. Tetap makan makanan yang bergizi. Di sini ada yang hobi makan sekarang. Wah, lurus kita mulu. Saya juga suka sebenarnya Bu. Terus yang kelima, konsumsi asam folat. Ini dari posyandu di Mojorayung apa dari obat atau vitamin ataupun penambah asam folat? Ya, itu wajib dikonsumsi ya Bapak Ibu, walaupun tidak hamil atau mau berencana hamil itu wajib dikonsumsi. Untuk remaja itu aja udah dianjurkan untuk mengonsumsi asam folat. Itu dari contohnya itu Sanmodio, itu selain untuk menambah darah juga ada kandungan asam folatnya. Lalu ini tingkat kebersihan. Jadi sakit infeksi yang berulang. Kenapa harus kita meningkatkan kebersihan? Karena kebersihan selain kebersihan itu bagian dari iman, kita juga menjaga imunitas tubuh kita. Dari kebersihan kita bisa menjaga imunitas kita, seperti apa ya, kita mencegah bakteri di makanan ataupun kita mencegah ya seperti ibu mencegah apa ya, seperti
ibu hamil yang terkena pilek dan batuk saja itu sudah harus hati-hati. Bisa kita kekurangan vitamin C atau kekebalan tubuh kita menurun. Jadi sejak kehamilan kita harus benar-benar memperhatikan keadaan tubuh kita, makanan yang kita konsumsi dan aktivitas kita. Jangan lupa olahraga. Tambahan dari Kak Yanto. Yanto, Bu. Tapi sama teman-teman dipanggil Yanto. Oh, Kanta dari Surabaya. Oh iya. Karena protein hewani itu kan tidak hanya telur, sama protein nabati juga bisa. Protein hewani selain telur kan ada daging, hati, dan otak tadi. Ikan juga bisa, Bu. Ikan laut, ya seafood itu juga bisa. Nah, bisa ada pilihan lainnya ya seperti itu, Bu. Ibu, saya bantu jawab ya. Jadi kemarin itu ada pertanyaan yang sama Bu pas waktu ada di SOTH Sekolah Orang Tua Hebat, itu disampaikan ke Ibu Bidan Desa. Biasanya kalau alergi telur itu kata beliau Ibu Bidan Bu Siti itu tetap aja dikasihkan, Bu. Jadi alergi telur itu harus tetap dikasihkan karena telur itu proteinnya sangat tinggi untuk perkembangan anak. Jadi saran dari Bu Bidan tetap dikasihkan tapi dikurangi porsinya itu, seperti itu. Oke. Atau bisa diganti dengan protein hewani ada. Gimana pertanyaan? Monggo masih ada dua. Jadi Bu, untuk protein yang harus diberikan kepada anak itu tidak harus protein hewani saja. Ada protein nabati juga, ada tempe, tahu gitu. Kalau semisal anak tidak cocok dengan protein hewani yaitu telur, bisa diganti dengan tempe dan tahu. Akan tapi lebih baiknya pakai telur karena telur itu proteinnya itu tinggi, begitu Ibu. Bisa divariasi Bu, bisa dibuat omelet, ya olahannya diganti Bu. Jadi, iya masaknya diganti Bu, kayak buat sosis dari telur atau apa kayak gitu Bu. Karena anak emang kalau utuh telur tuh biasanya emang nggak suka, kan ya. Jadi ibu-ibu itu memang harus dituntut untuk kreatif. Sekarang sudah banyak di IG, di TikTok kan gimana, di YouTube juga sudah banyak gitu ya, tutorial masak telur, aneka telur gitu kan Bu ya, banyak bisa diikuti di situ Ibu. Ada pertanyaan lagi Bu? Doorpressnya masih dua Bu. Oke monggo. Nama saya Iman dari ID. Yang saya tanyakan di sini rata-rata anak umur 4 tahun biasanya dikatakan stunting itu berat berapa dan tinggi berapa? Terima kasih. Badan tinggi badan rata besar. Jadi Bu, stunting itu tidak hanya dikarenakan proteinnya rendah
rendah, kurang protein, tapi juga bisa dari segi ini Bu, nasab apa keturunan gitu kan. Saya sendiri ini tuh pendek, karena keturunannya pendek, ya. Jadi kan memang nggak bisa ditentukan kalau stunting itu pendek itu stunting buatan Bu. Ya, tapi ya bisa dilihat dari gimana konsumsi makannya kayak gimana, proteinnya apa sudah terpenuhi, mungkin begitu Ibu. Ini berdasarkan artikel ya Bu. Untuk berat badan normal anak usia 5 tahun itu sekitar 4 tahun sekitar 16 sampai 18 kg dan tinggi normalnya 105 sampai 110. Ya. Walaupun anak masih di bawah ini berat badan normal itu belum tentu dikatakan stunting juga Bu. Ya. Selain kita kasih makan telur, kita juga aja untuk anak aktif itu ya, main gantungan, renang itu bisa membantu untuk tumbuh anak. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau anak itu masih berada di bawah berat badan normal dan tinggi badan normal, saya mohon untuk jangan putus asa nih, karena anak-anak itu akan terus berkembang, jadi masih bisa kita kejar untuk mencapai target normal. Ya, dengan menambah kebutuhan protein harian anak, caranya seperti itu. Selain itu, jangan lupa olahraga juga Bu. Sekarang kan anak-anak lebih suka main gadget, ya kan? Jadi anak sering bungkuk itu juga mempengaruhi postur tubuh. Jadi anak harus diajak aktif, entah main di luar, main engklek. Kalau zaman dulu kan kita mainnya di luar, main gebak sodor, main engklek sama teman cewek cowok sampai sore. Itu kan juga membantu kita untuk aktif gitu ya Bu ya. Ini tuh atau kurang jelas?